Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra pecinta budaya Nusantara, selamat bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita bersama dan memberikan kesehatan dan keberhasilan dalam meniti karir dan beribadah. Ini adalah situ asem atau telaga kecil seukuran 2 lapang sepak bola di Kecamatan Cilaku Cianjur, tepatnya di Desa Cibinong Hilir. Beberapa waktu lalu situ ini pernah viral dan banyak dikunjungi oleh ratusan warga. Sekarang situ ini sepi tapi enak dipandang ya, menjadi surga bagi para pemancing yang sejak pagi sampai sore selalu ada di sekitar situ asem, khusus pemancing ikan-ikan kecil di sini ya. Situ ini sebetulnya sudah lama, sudah puluhan tahun, cuman kadang-kadang beralih fungsi, dijadikan sawah kembali, kemudian dijadikan situ kembali, dan sekarang sejak sekitar 2 tahun ini kembali dijadikan telaga ya, atau situ. Situ ini adalah suatu anugerah bagi masyarakat di sekitar sini, karena di sekitar masyarakat sini itu adalah terjadi galian pasir besar-besaran. Banyak gunung-gunung yang dibongkar, diambil pasirnya. Kehadiran situ ini adalah anugerah di antara hilir mudik. Truk-truk pasir 24 jam membawa pasir dari daerah sini ke beberapa kota atau beberapa tempat ya. Dilematis memang, pasir di daerah Kecamatan Cilaku ini terkenal berkualitas baik, makanya banyak gunung-gunung dibelah, dibongkar, diambil pasirnya. Telaga ini merupakan anugerah bagi para pemancing khususnya dan bagi masyarakat, sehingga bisa menikmati keindahan pemandangan di telaga kecil ini. Tidak jauh dari pusat kota Cianjur, sekitar 5 menit atau 10 menit ya. Ini ada tempat bagi para pemancing, sudah disediakan ya, di pinggir-pinggirnya. Setelah ini kita akan menjelajahi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat ulama pejuang, hingga kita melihat bekas tempat aktivis PKI ditahan di Cianjur. Juga ada kuburan preman yang menjadi korban pembunuhan suatu tim yang disebut Petrus, penembak misterius tahun 1980-an. Selamat mengikuti. Mitra, kita sekarang berziarah kembali ke makam Kiai Haji Opo Mustofa atau Mama Ajengan Kandang Sapi di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Nah, ini ya, ada salah satu bangunan unik, yaitu masjid tua dibangun sekitar 100 tahun lalu oleh Mama Ajengan Kandang Sapi, pahlawan Cianjur. Nah, ini yang mestinya ya 100% terbuat dari bilik dan papan, dan sebagian besar masih utuh seperti ini. Beliau adalah rekan seperjuangan Bung Karno ketika sama-sama mondok di
pesantren Balai Rante Cirebon. Beliau juga pernah menjadi santri Kiai Haji Holil Syekh Holil Bangkalan ya, Madura ya. Nama Jalan Kandang Sapi dilahirkan tahun 1848 dan meninggal tahun 1977 dalam usia lebih dari 120 tahun. Mama Kandang Sapi adalah mengamalkan ilmu tasawuf sufi ya. Makannya tidak sembarangan tapi harus benar-benar halal, dan sumbernya pun harus halal, dan beliau puasa seumur hidup terkecuali pada hari-hari tasyrik, dan bila mana memang beliau sangat mendesak untuk tidak berpuasa. Ini ya, salah satu peninggalannya adalah masjid yang terbuat dari bambu dan papan. Ini ada beduk, ada kentongan, ada juga pesantrennya. Sekarang dikelola oleh cucunya yaitu Kiai Haji Munandar di Kampung Kandang Sapi, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Setiap hari makamnya selalu ada yang berziarah, apalagi pada hari-hari tertentu ya, seperti malam Jumat atau Haul ya. Beliau ini sering memberikan tausiah kepada para pejuang ketika pada masa pergerakan tahun 40. Malah saking dibencinya oleh penjajah, area masjid ini pernah akan dibom oleh pasukan tempur Belanda. Kemudian Mama Jalan Kandang Sapi berdoa dan dikabul oleh Allah. Tiba-tiba ada awan hitam yang menyelimuti pesantren ini sehingga pesawat yang tadinya akan membom tidak jadi. Ini suasana di dalam masjid yang dibuat sekitar 100 tahun lalu oleh Mama Jalan Kandang Sapi atau Mama Kiai Haji Opo Mustafa, yang ramai sekarang dijadikan nama jalan di Kabupaten Cianjur. Masjidnya masih terawat dengan baik ya, dan mudah-mudahan ditetapkan sebagai Masjid Cagar Budaya di Kabupaten Cianjur. Ini di Panembong, atau tepatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda. Di sini ada gedung BPRKS dan gedung Generasi Muda Cianjur. Menurut peneliti sejarah Henijo, pada peristiwa G30 SPKI, di sekitar gedung inilah dulu ada pabrik karet ya, yang menjadi tempat tahanan 1.500 orang aktivis PKI Cianjur. Nah, ini juga ada gedung Dewan Kesenian Cianjur. Aktivis PKI Cianjur tahun 65 ditahan di sini nih. Di antaranya ya di gedung Dewan Kesenian Cianjur. Gedung ini masih dijadikan tempat kegiatan. Di atas sana ya, di bukit di atas sana itu adalah pemakaman umum. Dulu pernah digunakan sebagai kuburan preman-preman ya. Di atas sana tuh preman-preman yang dibunuh oleh suatu operasi pemberantasan preman yang disebut Petrus tahun 1980-an. Nah, ini sekarang lokasinya seperti ini ya, pemakamannya. Fitra ini saya sekarang berada di pemakaman umum. Jadi ceritanya sudah lama.
sekitar tahun 80-an ada yang disebut dengan Petrus penembak misterius, yaitu suatu gerakan, suatu tim memburu para preman di seluruh Indonesia. Preman tersebut tidak diadili secara biasa, tapi langsung ditangkap, diculik, dan kebanyakan dibunuh. Di sekitar Cianjur itu dibuang di Citarum ataupun Cisokan. Nah, ini jenazahnya tidak dibawa keluarga, tapi oleh masyarakat kebanyakan diserahkan ke rumah sakit Sayang Cianjur, oleh petugas rumah sakit Sayang Cianjur, kemudian dibersihkan. Nah, dan dikuburkan di sini, ya, di sekitar sini nih. Jelas tidak diberi lisan, ya. Ini kejadian puluhan tahun lalu. Jadi ini merupakan tempat kuburan korban-korban. Mereka adalah para preman-preman yang dikuburkan di sini nih, ya. Ini resmi, ya, kuburan masyarakat. Nah, di sekitar sini dulu ada kuburan-kuburan yang merupakan preman-preman, ya. Kemudian setelah itu dipindahkan, ya. Jadi saya berada di lokasinya, ya. Nah, ini, ya.